Halo Sobat Bakobong, selamat Natal 2025 dan selamat berlibur buat kita semua. Suasana Natal begini emang paling pas buat jalan-jalan kan? Nah, mumpung lagi di Sulawesi Utara, saya teringat satu tempat yang dulu viral banget di media sosial. Namanya Sumaru Endo, di pinggiran Danau Tondano. Beberapa tahun lalu, tempat ini adalah primadona. Resortnya megah, kolam renangnya penuh tawa, dan pemandangan Danau Tondanonya. Wah, juara! Saya sudah siapin kamera, niatnya mau menikmati suasana Natal di resor legendaris ini. Yuk, ikuti perjalanan saya ke Sumaru Endo. Loh kok? Tunggu dulu, Google Maps bilang ini lokasinya. Tapi, kok suasananya beda banget? Nggak ada pohon Natal, nggak ada suara orang tertawa. Yang ada malah bangunan yang sudah mulai lapuk. Aduh, saudara-saudara, sepertinya ekspektasi liburan Natal saya kali ini meleset jauh. Alih-alih ketemu resor mewah yang ramai, saya malah menemukan tempat yang sudah benar-benar tak terurus. Miris sekali melihatnya, di saat semua orang merayakan Natal dengan kemeriahan, tempat seindah Sumaru Endo ini justru dibiarkan sunyi dan terbengkalai dalam kesendirian. Tapi, mungkin ini cara semesta menyapa saya di Natal kali ini. Akhirnya, rencana wisata rame-rame ini berubah menjadi wisata solo. Bener-bener solo. Hanya ada saya, kamera saya, dan sunyinya Danau Tondano. Di sini, saya mencoba menikmati kesendirian ini. Menikmati setiap hembusan angin yang lewat di antara pilar-pilar bangunan tua. Ternyata, ada keindahan tersendiri saat kita berada di tempat yang terlupakan. Tanpa hiruk-pikuk manusia, tanpa suara bising musik, saya bisa mendengar suara alam dengan lebih jelas. Natal kali ini tidak ada pesta, tapi ada kedamaian. Di Sumaru Endo yang tak terurus ini, saya belajar bahwa kesendirian bukan berarti kesepian. Ini adalah wisata hati, sebuah momen untuk bicara dengan diri sendiri di tepi danau yang tenang.
Langkah saya terhenti di sini. Melihat gazebo ini, rasanya seperti melihat sisa-sisa kegembiraan yang kini telah roboh. Dulu, mungkin di bawah atap ini, sebuah keluarga tertawa bersama, sepasang kekasih berbagi cerita, atau sahabat menikmati senja Danau Tondano sambil menyeruput kopi. Tapi sekarang, semuanya sudah rata dengan tanah, kayu-kayu yang dulu kokoh, kini mulai menyerah pada waktu dan cuaca. Miris, tapi inilah kenyataannya. Sesuatu yang tidak dirawat, seindah apapun itu, pada akhirnya akan kembali ke tanah. Di tempat yang tak terurus ini, di sela-sela gazebo yang roboh, saya menyadari satu hal. Kita seringkali sibuk mencari keramaian, sampai lupa bahwa dalam kesunyian dan kehancuran seperti ini pun, ada pesan yang ingin disampaikan. Bahwa hidup adalah tentang merawat apa yang kita miliki, sebelum semuanya hanya menjadi kenangan yang lapuk dimakan usia. Inilah wisata Solo saya. Natal yang tidak biasa. Menemukan kedamaian di tengah reruntuhan Sumaru Endo. Tapi tunggu dulu, di tengah pemandangan yang tak terurus tadi, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Lihat kolam renang ini. Berbeda dengan bangunan beton dan kayu yang hancur di belakang saya, area kolam ini justru terlihat masih cukup bagus. Peluncurannya masih berdiri tegak, warnanya pun belum pudar dimakan usia. Sejujurnya, saya sendiri belum tahu pasti apa yang sedang terjadi di sini. Apakah tempat ini mulai mendapatkan perhatian lagi? Ataukah memang ada upaya perbaikan secara bertahap untuk menghidupkan kembali Sumaru Endo? Melihat ini, ada secercah harapan yang muncul. Rasanya sangat kontras, seperti melihat kehidupan baru yang mencoba bangkit di tengah reruntuhan. Mungkin bagi Sumaru Endo, ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin kesunyian yang saya temui hari ini hanyalah masa jeda sebelum ia kembali ramai seperti dulu lagi. Mungkin ada sobat Bakobong orang Minahasa yang tahu info terbaru tempat ini. Apakah benar lagi diperbaiki? Komen di bawah ya. Perjalanan Solo saya berlanjut. Ternyata, Sumaru Endo tidak sepenuhnya menyerah. Semakin saya berjalan ke sisi lain, saya menemukan deretan bangunan yang kondisinya masih sangat jauh berbeda dari yang saya lihat di awal tadi. Bangunan-bangunan ini masih berdiri tegak. Atapnya masih utuh, dindingnya pun belum banyak yang terkelupas. Seolah-olah waktu berhenti di sini, menjaga bagian ini agar tetap layak dipandang. Kontras sekali dengan gazebo yang sudah roboh dan lantai papan yang lapuk tadi. Melihat ini, saya jadi bertanya-tanya sendirian. Apa yang membuat sisi ini bertahan? Apakah ini bagian yang nantinya akan dioperasikan kembali? Di tengah kesunyian Natal ini, bangunan-bangunan bisu ini seolah menyimpan rahasia besar tentang masa depan tempat wisata ini. Rasanya seperti berjalan di antara dua dunia, antara kehancuran yang nyata dan sisa-sisa kejayaan yang masih mencoba bertahan.
Dan saya menikmati setiap langkah sendirian di sini, mencoba meresapi sisa-sisa kemegahan yang pernah ada. Gila ya, beda banget sama yang di depan tadi. Ini mah masih bagus banget kalau mau dipakai lagi. Saya terus melangkah, masuk ke deretan bangunan beton yang dulunya mungkin adalah villa-villa eksklusif. Di salah satu sudut, saya menemukan sebuah sofa tua yang duduk sendirian, menatap danau dalam sunyi. Rasanya aneh. Sofa ini seolah-olah saksi bisu yang ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Ia tetap setia di sini, meski atapnya mulai rapuh dan tamunya tak kunjung datang. Sebuah tempat santai yang kini hanya ditemani debu dan hening. Saya memutuskan untuk turun lebih jauh, mengikuti jalan setapak yang semakin mengecil. Di sini, suasana terasa lebih berat. Di kiri dan kanan saya, berjajar rumah-rumah penginapan yang terkunci rapat. Pintu-pintunya seolah menyimpan ribuan cerita liburan keluarga yang kini terkubur dalam debu. Ada perasaan mencekam, tapi sekaligus syahdu. Seperti berjalan di sebuah kota yang sedang tertidur lelap dan enggan untuk bangun. Tapi, tepat di saat saya merasa tempat ini benar-benar mati, saya menemukan sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Sebuah goa Yesus. Benar-benar sebuah plot twist di hari Natal ini. Di tengah resor yang terbengkalai, di antara bangunan yang hancur dan sunyi yang mencekam, sosok Kristus ini masih berdiri di sana. Tenang, teduh, dan seolah menjaga tempat yang terlupakan ini. Mungkin ini pesan Natal sesungguhnya untuk saya hari ini. Bahwa di tempat paling terpencil dan hancur sekalipun, harapan itu masih ada. Ia tidak pergi, ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali dalam kesunyian. Pencarian saya belum berakhir. Di tengah kompleks Sumaru Endo ini, ada satu menara yang berdiri menjulang. Bangunannya memang tidak terlalu luas, tapi tingginya mencapai 5 lantai.
saya putuskan untuk naik ke atas, mencari jawaban atas rasa penasaran saya hari ini. Lantai demi lantai saya lalui sendirian. Semakin tinggi saya melangkah, semakin kuat hembusan angin yang menyapa. Rasanya seperti mendaki sebuah menara pengintai di sebuah kerajaan yang telah ditinggalkan. Dan akhirnya, inilah dia. Inilah alasan mengapa dulu semua orang ingin datang ke sini. Dari puncak lantai 5 ini, mata saya dimanjakan oleh pemandangan Danau Tondano yang luar biasa indah, luas, biru dan sangat tenang. Dari sini, reruntuhan di bawah tadi seolah mengecil. Bangunan yang hancur, kayu yang lapuk, semuanya tertutup oleh keagungan alam yang tidak pernah berubah. Danau ini masih sama indahnya dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Ia tidak peduli dengan bangunan yang runtuh, ia tetap setia dengan kecantikannya. Inilah spot terbaik di Sumaru Endo. Natal Solo saya terbayar lunas di sini. Di puncak menara ini, saya merasa sangat kecil, tapi sekaligus merasa sangat tenang. Danau Tondano seolah berbisik, bahwa meski manusia bisa gagal merawat karyanya, alam akan selalu merawat keindahannya sendiri. Turun dari menara ini, perasaan saya campur aduk. Saya datang ke sini mencari keramaian Natal, tapi semesta justru menghadiahi saya dengan kesunyian yang penuh makna. Wisata Solo di Sumaru Endo ini bukan sekadar jalan-jalan, tapi sebuah perjalanan melihat wajah waktu. Kita melihat bangunan yang hancur, gazebo yang roboh, dan lantai kayu yang lapuk. Tapi dari atas sini, kita juga melihat bahwa Danau Tondano tetap abadi dalam keindahannya. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa apapun yang kita bangun, jika tidak dirawat dengan hati, ia akan kembali ke pelukan alam. Semoga ke depannya, tempat legendaris di Minahasa ini bisa kembali bernafas. Semoga ada tangan-tangan yang peduli untuk memulihkan kejayaannya, agar keindahan dari puncak menara ini bisa dinikmati lagi oleh banyak orang dengan penuh tawa. Terima kasih sudah menemani perjalanan Solo saya hari ini. Saya dari Bakobong Farm Life, mengucapkan selamat berlibur. Dan mari kita rawat alam yang sudah memberi kita hidup. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tabia, Pakatuan wo Pakalawiren.